Lo belum kapok juga ya? Gua habisin lo. Dan lo, pergi dari sini. Cabut. Pergi lo. Saya tertarik pada ilmu hitam itu karena saya ini merasa perlu ya untuk mendapatkan kekuatan, untuk mendapatkan bantuan, karena apalagi saya sebagai laki-laki dan bapak saya juga dukun ya. Menurut bapak saya nanti juga bisa menggantikan posisi bapak saya, karena dari 7 bersaudara itu menurut bapak saya, sayalah yang punya tempat yang harus menggantikan bapak saya, sehingga saya harus belajar ilmu hitam itu. Saya hobi berantem, saya berantem sampai ke Serang, sampai ke Tangerang, saya sampai ke Bogor. Karena memang saya juga belajar beberapa bela diri juga gitu. Ibaratnya kayak kehilangan kendali gitu. Kehilangan sifat kemanusiaan saya gitu. Jadi saya selalu berbuat onar, selalu berbuat jahat kepada orang-orang di sekitar saya. Ilmu hitam yang dimilikinya semakin membuat Maida berani menghadapi siapapun. Tak jarang, Maida bertemu dengan lawan-lawan yang sengaja membuat keributan dengannya. Pulang kerja saya sekitar jam 10:30 lah gitu. Saya melewati jalan yang sepi dan saya dihadang 9 preman waktu itu. Saya diminta rokok waktu itu. Saya katakan sama dia, nggak ada rokok. Terus dia bilang gitu, gua aja lu kalau nggak mau ngasih, gua aja kamu, saya matiin kamu. Coba aja kalau kamu mau matiin saya, coba aja, maju. Semuanya jangan satu-satu, saya bilang. Mereka mau nyerang saya lihat ada yang bawa golok segala macam, dan saya serang mereka. Mereka ketakutan dan mereka lari meninggalkan saya, dan saya jalan aja. Maida semakin kecanduan menggunakan ilmu hitam yang ia warisi dari orang tuanya. Kemanapun ia pergi, ia selalu mempraktekannya. Karena saya punya ilmu kebal ya, jadi saya suka berkelahi, kemudian saya suka memelet ya lawan jenis saya, karena saya punya ilmu pelet ya, saya punya ilmu santet juga waktu saya di Cirebon itu. Jadi saya suka bikin gara-gara kalau ada orang lewat gitu, saya suka tes gitu loh. Dan orang itu yang saya coba itu ternyata berhasil gitu loh. Hasilnya mereka tuh bisa seneng sama saya, mereka bisa tertarik sama saya gitu. Dan saya melihat ilmu saya itu beraksi, saya lebih bangga lagi gitu. Saya pegang ilmu hitam itu dan saya ingin mencobai orang Kristen ya. Dan waktu itu di teman sekolah saya kan, namanya sekolah saya juga sekolah Kristen, saya sering tuh ingin cobai teman-teman saya itu. Tapi satu pun nggak ada yang kena gitu. Jadi saya semakin penasaran gitu loh. Setiap saya cobai ilmu saya ke orang Kristen ini kok nggak ada yang kena gitu loh. Saya semakin bertanda tanya gitu, ada apa sih orang-orang ini? Saya mencoba Yesus. Jadi waktu itu saya sedang menghadapi mau ujian ya waktu itu, dan saya kekurangan biaya. Saya katakan kepada Yesus waktu, Yesus, kalau engkau benar Tuhan, besok saya harus ulangan. Kalau saya nggak bisa bayar, waktu itu 50.000 tahun 80 besar ya. Saya nggak bisa ulangan kalau saya nggak bisa bayar yang 50.000 itu. Kalau engkau benar Tuhan, tunjukkan. Saya perlu uang itu untuk membayar SPP saya supaya saya bisa ikut ulangan. Dan itu dahsyat sekali ya, malam-malam hari ya, nggak sampai besok pagi ya, ada orang datang kepada saya, itu nggak terlalu kenal saya ya. Dia katakan, gimana sekolahmu? Baik Pak. Gimana, kapan ujian? Besok, saya bilang gitu. Terus biayanya udah cukup belum? Belum Pak. Kurang berapa? 50.000 gitu. Oh ya udah, ini ada uang, kamu pakai aja dulu. Langsung dikasihkan itu. Jadi saya semakin sedikit percaya bahwa Yesus itu Tuhan gitu. Sedikit, tapi baru sedikit, baru tingkat tahap-tahap awal gitu. Dalam lubuk hatinya, Maida merasakan bahwa ilmu yang diwarisi dari ayahnya lebih hebat dari mujizat yang ia alami. Waktu itu saya sudah di Tanjung Duren itu ada beberapa orang kesurupan, saya bisa obati, yang orang lain nggak bisa gitu loh. Ada beberapa orang yang mereka yang sakit itu juga saya berhasil obati gitu loh, dengan
ilmu yang saya punya gitu loh. Dan saya susah ya untuk meninggalkan kepercayaan saya, sehingga saya merasa sayang gitu. Walaupun saya udah kenal Yesus, udah dapat mujizat, sayang untuk meninggalkan kepercayaan saya yang lama, ilmu-ilmu saya itu susah, karena saya praktekkan ilmu itu benar-benar luar biasa. Sedangkan untuk semudah itu meninggalkan, saya masih pikir-pikir dulu gitu loh. Saya masih ingin tahu apakah benar Yesus itu lebih besar, lebih berkuasa, lebih hebat dari ilmu saya itu. Rasa ingin tahu yang besar dan kebimbangan akan Yesus mengantarkan Maida menuju keadaan yang mengejutkan hari-harinya. Pada saat genteng di kontrakan saya bocor, pada saat saya mau berangkat kerja, saya biarkan tuh genteng itu, saya pikir nggak bakal hujan gitu. Ternyata begitu saya sampai di kerjaan, baru sekitar setengah jam, hujan gede. Jadi saya ketakutan kalau hujan dan air masuk itu, barang-barang saya yang saya dapatkan dengan cucuran air mata ini habis dalam sekejap gitu loh. Jadi saya cuma berdoa, Yesus, kalau benar-benar Engkau Tuhan dan Engkau berkuasa, tutup genteng yang ada di kontrakan saya. Jangan biarkan setetes air pun masuk ke dalam rumah saya. Pada saat saya pulang dari kerjaan dan saya membuka pintu, saya nyalakan lampu, setetes air pun itu nggak ada yang masuk sama sekali. Kemudian karena saya waktu itu SMA-nya IPA, saya berpikir-pikir ya, oh jangan-jangan ini hukum alam karena airnya itu terlalu deras sehingga nggak bisa masuk ke rumah saya gitu. Saya nggak berpikir tentang Yesus, saya nggak berpikir karena saya sudah berdoa, enggak gitu. Saya pikir biasa-biasa, saya biarkan tentang genteng tetap bocor. Pada saat itu saya tetap kerja juga, dan hujannya waktu itu juga sama ya, besarnya sama. Saya mencoba nggak berdoa apakah masih ada air yang masuk ke kontrakan saya gitu. Saya cobai waktu itu apakah Yesus itu Tuhan apa bukan. Saya nggak berdoa sama sekali. Begitu saya pulang ke rumah, buka pintu dan nyalain lampu, itu air di mana-mana, baik di kasur, baik itu semua perkakas-perkakas rumah tangga saya yang ada di kontrakan itu basah semua kayak genangan air gitu. Di situ saya baru kenal itu Yesus itu benar-benar berkuasa dan Dia membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Di situ saya menangis, di situ saya tersungkur dan saya seolah-olah nggak ada gunanya semua ilmu yang saya pelajari selama ini gitu loh. Ternyata ya, ilmu-ilmu saya yang dulu itu tidak pernah membawa kita ke dalam ketenangan ya. Tidak pernah membuat kita ini damai, tidak pernah membuat kita ini mengalami sukacita gitu. Adanya hanya dendam, adanya hanya emosi. Dan setelah saya mengenal Yesus itu ternyata benar-benar bahwa ketenangan itu kita bisa dapatkan. Saya berusaha waktu itu mau melepaskan semua ilmu-ilmu yang saya miliki, dibuang atas segala kuasa-kuasa gelap yang ada pada saya. Saat Maida bersungguh-sungguh mengikuti Yesus, kehidupannya pun diubahkan oleh Tuhan. Damai dan sukacita yang ia cari, kini ia dapati. Dia itu memang satu-satunya Allah yang saya kenal, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, dan Dia sanggup menolong saya dikala saya memerlukan. Dia sanggup memberikan di saat saya membutuhkan. Terima kasih Yesus atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan.